Perkenalkan, saya Jeremy Francis Manuel dari kelas 12 Elisa nomor absen 11. Saya Yefta Karavinandra, nomor absen 26. Nama saya Excel Novala Karis, absen 7. Hari ini kelompok kami akan mempraktekkan tentang fisika. Judulnya adalah Praktikum Fisika Penerapan Listrik Statis dalam Kehidupan Sehari-hari. Tujuannya adalah mempelajari cara terjadinya listrik statis. Dasar teori. Listrik statis merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Muatan listrik bisa negatif, bisa positif. Listrik statis juga bisa diartikan sebagai listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Listrik statis merupakan bentuk listrik yang bisa dihasilkan bila beberapa benda digosokkan satu sama lain. Muatan listrik suatu benda terjadi karena susunan partikel benda yang terdiri dari molekul-molekul dan atom, yang di dalamnya terdapat proton dan elektron dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan teori Thomson, Rutherford, dan Bohr, atom terdiri dari muatan positif dan negatif. Muatan positif ini dinamakan proton dalam inti atom, dan muatan negatif dinamakan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Jika proton dan elektron jumlahnya sama, maka benda dikatakan bermuatan netral. Kata listrik berasal dari bahasa Yunani. Elektron yang berarti amber merupakan damar yang membantu. Jika kita menggosok batang amber dengan sepotong kain, maka amber akan menarik potongan daun-daun kecil-kecil atau debu. Batang kaca atau penggaris plastik jika digosok dengan sepotong kain akan menunjukkan efek amber atau listrik statis. Efek ini juga dapat terjadi ketika kita menyisir rambut atau kita menyetrika baju nilon, menyebabkan sesuatu benda bermuatan listrik karena proses gosokan dan dikatakan benda memiliki muatan listrik. Untuk percobaan yang pertama, kita harus mengambil balon dan saya sudah meniupnya. Di sini ada balon yang sudah ditiup, dan karena ini sudah ditiup oleh oksigen, jadi dia tidak bisa naik ke atas, sehingga saya akan memegangnya saja. Langsung ke langkah selanjutnya itu saya akan menggosok tangan kanan saya ke permukaan balon 8-10 kali dengan cepat. Oke, kita lihat reaksinya. Jika saya mendekatkan tangan saya ke arah balon, maka dia seperti mengikuti tangan saya ya. Kita coba dengan frekuensi yang banyak gesekan. Kita coba lagi. Nah, jadi seperti ada tarik menarik antara gesekan yang terjadi antara tangan saya dengan balon. Oke, saya Biko, absen 5 akan menjawab hasil dari percobaan 1. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang terjadi dengan balon dan berikan alasan mengapa hal itu terjadi. Balon yang sudah digosok dengan tangan, dan jika tangan didekatkan dengan balon, maka balon akan bergerak ke arah tangan. Nah, hal ini dapat terjadi karena ada kaitannya dengan listrik statis. Listrik statis sendiri terjadi akibat gesekan antar benda, sehingga membuat energi tidak lagi mengalir dalam suatu rangkaian. Kemudian yang nomor 2, apakah banyaknya gosokan pada balon mempengaruhi hasilnya? Ya, tentu mempengaruhi, karena semakin banyak gosokan pada balon, maka listrik statisnya semakin besar. Untuk memberhentikan energi yang mengalir semakin besar, jadi sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah, apakah menggosokkan balon dengan material yang berbeda-beda akan mempengaruhi hasilnya? Menurut saya tidak, karena selama terjadi gesekan dan adanya listrik statis, maka tidak mempengaruhi. Saya sudah mencobanya dengan beberapa benda, tidak mempengaruhi. Kemudian yang keempat, apakah menggosok balon dalam satu arah memberikan hasil yang berbeda dengan menggosok balon dalam arah bolak-balik?
jika frekuensi sama maka akan berbeda karena bolak-balik lebih memberikan gesekan yang lebih banyak daripada cuma searah. Namun jika frekuensi satu arah lebih banyak maka bisa jadi sama karena jumlah frekuensi yang terjadi jika disamakan atau dibedakan maka bisa memberikan hasil yang berbeda juga. Jadi jawabannya adalah relatif sesuai dengan frekuensi yang ada. Percobaan 2. Percobaan penggaris plastik dan mika plastik dengan potongan kertas. Untuk alat dan bahan, alat ada gunting, penggaris plastik, mika plastik. Untuk bahannya ada kertas. Langkah-langkah percobaan. 1. Gunting kertas menjadi potongan kecil-kecil. 2. Gosok penggaris pada rambut yang kering secara searah. 3. Dekatkan penggaris pada potongan kertas kecil. 4. Amati yang terjadi. Gosok plastik mika pada rambut secara searah. 6. Dekatkan plastik mika pada potongan kertas kecil. 7. Amati yang terjadi. Hasil dari percobaan kedua ini adalah yang pertama, beberapa potongan kertas menempel sesaat pada penggaris plastik. Kemudian yang kedua, beberapa potongan kertas juga menempel sesaat pada plastik mika. Kemudian untuk jawaban pertanyaan atau pembahasan pada percobaan kedua ini. Nomor 1. Apa yang terjadi ketika penggaris yang telah digosok ke rambut didekatkan pada potongan kertas kecil? Yang terjadi adalah beberapa potongan kertas menempel sesaat pada penggaris plastik. Kemudian nomor 2. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena pada saat penggaris digosokkan ke rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris yang mengakibatkan penggaris memiliki muatan listrik. Muatan listrik inilah yang disebut dengan listrik statis. Kertas yang awalnya netral akan terinduksi akibat tertarik muatan negatif yang terdapat pada penggaris, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antar kertas dan juga penggaris plastik. Kemudian nomor 3. Apa yang terjadi ketika plastik mika yang telah digosokkan ke rambut didekatkan pada potongan kertas kecil? Yang terjadi adalah beberapa potongan kertas menempel sesaat pada plastik mika. Dan terakhir nomor 4. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena pada saat plastik mika digosokkan pada rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke plastik mika yang menyebabkan plastik mika memiliki muatan listrik. Muatan inilah yang disebut dengan listrik statis. Kertas yang awalnya netral akan tereduksi akibat tertarik muatan negatif yang terdapat pada plastik mika, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara plastik mika dengan kertas. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan ketiga, yaitu menguji ini penggaris plastik pada air. Jadi penggaris plastiknya kita gosokkan ke rambut dulu, dan kita akan lihat apa yang terjadi pada air jika didekatkan pada penggaris yang kita gesekkan ke rambut tadi. Oke, sekarang kita akan dekatkan penggaris yang sudah digosokkan tadi ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, airnya ini agak menarik ke arah penggaris, kalau dia bisa dilihat tuh. Nah, miring. Itu dikarenakan elektron yang di sini dia lebih kuat, dan elektron air itu dia lemah. Dan apabila kita kencangkan kerannya, ya, maka tidak akan berhasil. Hal ini dikarenakan tekanan air terlalu besar sehingga elektron yang di sini tidak kuat untuk menariknya. Jawaban dari pertanyaan percobaan ketiga yang pertama, apa yang terjadi ketika balon atau penggaris plastik didekatkan pada air yang mengalir? Jawabannya adalah air bisa tertarik ke arah penggaris yang memiliki muatan elektron negatif, karena jika digesek ke rambut itu akan memiliki muatan listrik statis. Yang kedua, apa yang terjadi jika air mengalirnya besar? Mengapa? Karena tidak bisa ya. Tadi kita sudah coba, karena aliran airnya itu terlalu besar sehingga si penggaris muatan listrik dari si penggaris tidak kuat untuk menarik aliran air yang besar. Perkenalkan, saya Andrea Vecchiano dari kelas 12 Elisa absen 2. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, listrik statis merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik.
Listrik statis juga bisa diartikan sebagai listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Yang kedua, muatan listrik suatu benda terjadi karena susunan partikel benda yang terdiri dari molekul-molekul dan atom yang di dalamnya terdapat proton dan elektron dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, muatan listrik memiliki dua macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan yang berlawanan akan saling tarik-menarik. Yang keempat, benda yang saling digosokkan akan membentuk suatu muatan listrik karena adanya perpindahan elektron. Muatan inilah yang disebut listrik statis. Yang kelima, benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif, sedangkan benda yang menerima elektron akan bermuatan negatif. Tugas: jelaskan peristiwa atau cara kerja aplikasi dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prinsip kerja generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah mesin pembangkit listrik statis yang biasa dipakai untuk penelitian di laboratorium, untuk mengenalkan listrik statis, maupun untuk hiburan. Generator ini mempunyai prinsip kerja berdasarkan teori listrik statis. Generator Van de Graaff diciptakan oleh Robert J. Van de Graaff pada tahun 1929. Robert J. Van de Graaff adalah seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1901 di Alabama. Bagian-bagian generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff terdiri atas 1. Dua ujung runcing pada bagian atas dan bawah. 2. Sebuah silinder logam di bagian bawah. 3. Sebuah silinder polietilen di bagian atas. 4. Sabuk karet yang menghubungkan kedua silinder, yaitu silinder logam di bagian bawah dan silinder polietilen di bagian atas. 5. Konduktor berongga yang berbentuk bola atau kubah. Prinsip kerja generator Van de Graaff ini sama dengan menghasilkan muatan listrik dengan cara menggosok atau metode gesekan. Gesekan antara sabuk karet dengan silinder logam pada bagian bawah akan menimbulkan muatan listrik negatif pada sabuk karet. Sementara gesekan antara karet dengan silinder polietilen pada bagian atas akan menimbulkan muatan listrik positif pada sabuk karet. Gerakan sabuk karet ke atas akan membawa muatan negatif mengalir menuju kubah melalui ujung runcing di bagian atas. Elektron kemudian tersebar menempati seluruh muatan kubah. Pada kubah bagian dalam tidak terdapat elektron. Sementara gerakan sabuk karet ke bawah membawa muatan positif. Muatan positif sabuk karet ini mengalir melalui ujung runcing bawah ke dalam tanah untuk dinetralkan. Silinder logam bawah ini dijalankan dengan motor listrik, sehingga sabuk karet terus-menerus bergerak, menghasilkan muatan negatif mengalir ke kubah, sehingga terbentuk muatan listrik yang besar pada kubah generator.